Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Idul Kurban yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena iradah dan inayahnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menunaikan ibadah sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Semoga kita semua terus-menerus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan hidayah dan kesehatan sehingga kita berada dalam jalannya Allah. Salawat dan salam mari kita limpahkan selalu kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Sebagai khatib, saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada hadirin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam pengertian yang luas, yaitu tetap memiliki konsistensi dan komitmen yang kuat untuk selalu berada dalam jalannya Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu sikap takwa juga ditunjukkan dengan sikap dan perilaku kita yang memasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kepatuhan, ketundukan, keikhlasan dan kerelaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui berkurban sebagaimana yang telah ditunjukkan keteladanannya oleh keluarga Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam bersama putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam dan istrinya Siti Hajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pagi ini umat Islam seluruh dunia berkumpul dan berjamaah menunaikan ibadah sholat Idul Adha dan kemudian dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban selama 3 hari ke depan.
Sedangkan bagi umat Islam yang menjadi tamu Allah saat ini berada di tanah suci dan hari ini sedang mengitari Ka'bah atau Baitullah di Mekah sambil mengumandangkan talbiyah, memenuhi panggilan Allah. Pada hari sebelumnya, tanggal 9 Zulhijjah, para tamu-tamu Allah atau Duyufur Rahman berzikir, berdoa, berkontemplasi, bermuhasabah, bermunajat kepada Allah dalam rangka wukuf di Arafah yang merupakan puncak ibadah haji. Dua momentum besar umat Islam ini merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan ajaran Islam yang diperintahkan Allah berdasarkan atas kisah yang penuh keteladanan yang ditunjukkan oleh keluarga yang paling dimuliakan oleh Allah, yaitu keluarga sang kekasih Allah, yaitu Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak sisi positif dari keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang kemudian menjadi dasar pijakan dalam ajaran Islam dan bahkan pada ajaran agama-agama lainnya di muka bumi ini. Kisah Nabi Ibrahim menjadi contoh tentang seorang hamba yang penuh dengan ketaatan, kepasrahan, kerelaan, ketundukan, dan keikhlasan seorang hamba kepada Tuhannya. Perjalanan Nabi Ibrahim sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran menjadi peletak dasar dari ketauhidan atau akidah dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka perkenankanlah khatib pada kesempatan ini ingin menyampaikan gambaran tentang bagaimana keteladanan, ketaatan, kepasrahan, keikhlasan, dan keridhaan serta pengorbanan seorang Ibrahim beserta keluarganya, anaknya yang paling dicintainya, seorang yang bernama Ismail, dan seorang ibu yang ikhlas luar biasa, Siti Hajar, dalam kisah pengorbanan untuk memenuhi perintah Sang Khalik. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar mendambakan seorang buah hati. Telah banyak linangan air mata dalam harapan doa-doanya agar dikaruniai seorang putra sebagai penerus perjuangannya. Allah pun menganugerahkan seorang anak yang tampan dan berbudi baik yang dinamai Ismail, yang dalam bahasa Arab artinya adalah Allah mendengarkan doa Nabi Ibrahim dan keluarganya karena mendambakan seorang anak, dan dikabulkanlah doa tersebut dengan dilahirkannya seorang anak bernama Ismail. Di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 101 disebutkan, Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bi gulamin halim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar. Kehadiran seorang anak ini tentu membawa kebahagiaan bagi Nabi Ibrahim dan keluarganya setelah sekian lama menanti sang buah hati. Kehadirannya membawa keceriaan dan kegembiraan dalam keluarga tersebut. Sangat manusiawi bahwa setiap pasangan suami istri maupun tentu dimanapun tentu mendambakan seorang anak sebagai penunggu ikatan keluarga, penerus perjuangan dan perekat kasih sayang keluarga. Namun ketika sang buah hati lahir dan telah hadir menjadi tumbuh anak-anak yang lucu, membawa kegembiraan, keceriaan, dan membahagiakan bagi kedua orang tuanya, Allah kemudian berkehendak menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan buah hatinya itu. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya beliau diperintahkan oleh Allah
untuk menyembelih putranya tercinta Ismail alaihissalam. Dengan tanpa ragu, Nabi Ibrahim mempercayai bahwa mimpi itu merupakan perintah Allah. Sekalipun pesan mimpi untuk menyembelih putranya tersebut memberi perintah kepada Ismail namun Nabi Ibrahim menyampaikannya kepada Ismail dengan penuh sikap yang bijaksana dan demokratis. Nabi Ibrahim tidak langsung memerintahkan kepada Ismail untuk langsung disembelih. Dengan bahasa yang sangat santun, Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada putranya yang tercinta itu. Wahai anandaku tercinta, aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu, wahai Ismail. Sikap Nabi Ismail menunjukkan kepada kita bahwa seorang ayah, beliau bukanlah seorang ayah yang otoriter. Lebih dari itu, Nabi Ibrahim telah menunjukkan kepada kita sebagai seorang ayah yang bijaksana dan menghargai eksistensi seorang anak. Apa reaksi Nabi Ismail? Dengan mantap tanpa ragu dan penuh keyakinan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketauhidan, Ismail menjawab, wahai ayahanda tercinta, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah ayah anda akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Sebuah tanggapan yang luar biasa. Ismail menunjukkan keimanan yang mantap, kokoh dan teguh. Tanpa berkomentar apapun, Ismail justru mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam mimpi sang ayahnya. Hal tersebut tergambar di dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qalat ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umurnya, berusaha bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Selanjutnya dalam sebuah riwayat diceritakan, sikap tunduk dan patuh terhadap perintah Allah tersebut tak selamanya berjalan dengan mulus. Tentu ada pihak-pihak yang mencoba mengganggu keimanan mereka. Sepanjang perjalanan demi menunaikan perintah Allah, Nabi Ibrahim dan Ismail digoda oleh iblis agar menghentikan niatnya. Iblis merayu Ibrahim dan Ismail dengan mengatakan bahwa perintah dalam mimpi bukanlah perintah Allah, tetapi merupakan halusinasi. Iblis berusaha untuk terus merayu dan menggodanya. Ibrahim dan Ismail sama sekali tidak tergoda atas rayuan iblis. Keduanya mengusir iblis dengan melempar batu di beberapa tempat. Peristiwa itulah yang menjadi asal muasal disyariatkannya jumroh pada saat prosesi ibadah haji. Dalam surat As-Saffat ayat 103 sampai 105 dijelaskan secara tegas bahwa perintah menyembelih dalam mimpi itu merupakan kebenaran dari Allah. Apa yang dilakukan Ibrahim dan Ismail merupakan satu ujian dari Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Nabi Ibrahim dan Ismail telah menunjukkan sikap kepasahan dan keimanannya kepada Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Tatkala keduanya berpasrah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini, dia
Ibrahim telungkupkan ke tanah untuk disembelih agar lebih ringan perasaannya. Ketika telah sempurna merebahkan putranya dan mata pisau mulai dipancangkan untuk diayunkan ke leher Ismail, tatkala Ibrahim meletakkan anaknya Ismail dalam posisi yang siap untuk disembelih, maka datanglah malaikat dengan membawa seekor domba sembelihan yang besar untuk menjadi tebusan pengganti Ismail. Hal itu tercermin di dalam surat 106 sampai 108. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin adim wa tarakna alaihi fil akhirin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim kadzalika nazil muhsinin. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nabi Ibrahim, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nabi Ibrahim dan Ismail telah menunjukkan kepada umat manusia sebuah gambaran manusia mulia di hadapan Allah. Pengorbanan apapun akan dilakukan untuk mencapai keridhaannya. Digantinya kurban Ismail dengan hewan sembelihan menunjukkan bahwa Islam justru menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perintah Allah, tak ada sedikit pun sama sekali mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemuliaan manusia itu sendiri. Ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada manusia pasti akan diberikan ganjaran dan balasan yang sesuai dengan pengorbanannya. Oleh karena itu, wajarlah jika sosok Nabi Ibrahim mendapatkan tempat yang sangat istimewa di sisi Allah dengan segala kebaikannya. Melalui Nabi Ibrahimlah nilai-nilai ilahiyah dan ketauhidan tersebar di seluruh muka bumi ini. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabi Ibrahim merupakan peletak dasar monoteisme atau ketauhidan yang menyebar melalui agama-agama samawi atau agama-agama Semit. Dari Nabi Ibrahimlah lahir para rasul, para nabi terpilih. Nabi Ibrahim atau kekasih Allah dan keluarganya akan selalu dikenang dalam torehan sejarah umat manusia yang mulia di sisi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah pengorbanan dan ujian yang ditujukan oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dan keluarganya memberikan pelajaran kepada kita tentang banyak hal terkait kehidupan, terutama hubungan kita dengan Allah. Apa yang dapat kita ambil hikmah dari cerita ini dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga? Pertama-tama, marilah kita tanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah, terutama dalam keluarga dan lingkungan kita. Keimanan yang kuat, kokoh, mantap, dan teguh harus menjadi dasar dalam kehidupan kita. Tauhid akan menjadi penopang hidup dalam keadaan apapun, sehingga kita mampu untuk menghadapi berbagai cobaan, terpaan, tantangan hidup yang pasti selalu kita hadapi saat ini. Kedua, didiklah anak-anak kita, dimulai dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar sebelum mendapatkan pendidikan yang lain. Pendidikan dan pengajaran ilmu kepada anak-anak harus dilakukan dengan penuh kesantunan, keteladanan, kebijaksanaan, dan demokratis dengan landasan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita merupakan titipan Allah yang harus dibina dan diarahkan agar dapat tangguh dan tegar dalam menghadapi berbagai ujian hidup sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Ketiga, keluarga merupakan fondasi bagi tegaknya suatu masyarakat yang beradab.
keluarga merupakan sumber utama universitas kehidupan. Jika kita mampu membangun keluarga yang baik, maka akan lahir generasi yang baik pula. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya yang telah melahirkan generasi qurrata a'yun, yang oleh Ibnu Katsir ditafsirkan anak yang tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah, tekun beribadah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan menjauhi segala apa yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Profesor Quraish Shihab mengatakan bahwa keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggung. Kesejahteraan lahir dan batin dimiliki oleh suatu bangsa atau sebaliknya. Kebodohan atau keterbelakangan merupakan cerminan dari keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa itu. Jika kehidupan keluarga diibaratkan suatu bangunan, demi terpeliharanya bangunan itu dari badai dan goncangan gempa, bangunan itu harus didirikan oleh fondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh serta perekat yang lengket. Ketahanan keluarga dengan pembentukan karakter di dalamnya merupakan fondasi bagi ketahanan nasional kita. Fondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama, disertai dengan kesiapan mental dan fisik orang tua. Keluarga adalah sekolah tempat putra-putri bangsa belajar. Dari sanalah mereka mempelajari sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, kasih sayang, atau sebaliknya nilai-nilai yang negatif. Keluarga adalah unit terkecil yang menjadi pendukung dan pembangkit lahirnya suatu bangsa yang kuat dan masyarakat memiliki peradaban yang luhur. Semoga kita semua dapat meneladani dan mencontoh kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, putranya Nabi Ismail alaihissalam, dan ibunda Siti Hajar. Mereka telah menunjukkan kepada kita tentang keluarga yang mulia. Dari sanalah lahir keturunan yang melahirkan peradaban dunia. Dari keturunan yang mulia akan melahirkan orang-orang yang mulia pula. Mari kita bangun keluarga yang kuat dengan fondasi agama, keteladanan orang tua, pendidikan karakter, dan keharmonisan keluarga. Dari sanalah akan terbangun bangsa yang religius, kuat, berpendidikan, dan berperadaban. Demikianlah khutbah itu ada saya sampaikan. Sebagaimana manusia biasa, tentu terdapat kekurangan dan semata-mata karena kesalahan khatib. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم والإمام طيبة والهرام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. La ilaha illallah
أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان في كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقولوا ذكر وارحم وأنت خير الراحمين.